Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan saya Jakliardo Absa Imbui 5 atau biasa disapa Jeki. Di video kali ini saya akan membahas tentang skill komunikasi dan retorika dari mata kuliah manajemen konflik dan keterampilan komunikasi. Kami membahas tentang skill komunikasi dan retorika dalam kelas, yang dimana membawa kami berdiskusi bagaimana skill komunikasi dan retorika dalam debat Cawapres kedua kemarin. Maka itu pada video kali ini saya akan membahas secara mendasar terkait skill komunikasi dan retorika dalam debat Cawapres kedua. Kita ketahui bersama debat Cawapres kedua yang berlangsung pada 22 Desember 2023 kemarin. Ada 3 kandidat. Yang pertama itu Muhaimin Iskandar, yang kedua Gibran Rakabuming Raka, yang ketiga Mahfud MD, dengan tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur dan perkotaan. Kita ketahui bersama bahwa ketiga orang ini adalah politisi yang sedang mencari suara, dan ketiga orang ini sering disebut dengan istilah public branding. Public branding artinya upaya membentuk citra publik dan identitas di mata khalayak umum sesuai dengan tujuan seseorang yang sedang mencari dukungan publik. Dan public branding biasanya melibatkan usaha-usaha untuk menjadikan seseorang dikenal dan dibicarakan secara luas, mirip dengan upaya menjadikan segala hal yang dilakukan menjadi sorotan. Pada umumnya public branding selalu dilakukan oleh politisi, selebriti, atau atlet profesional yang membutuhkan dukungan dari fans atau pengikut. Dan maka public branding harus membuat seseorang untuk membangun image dan reputasi positif di mata publik yang dapat meningkatkan popularitas mereka. Karena itu, pada debat kemarin kita bisa lihat bagaimana mereka menunjukkan skill mereka dalam berkomunikasi dan berretorika untuk menjaga reputasi positif dalam masa-masa politik. Nah, bagaimana dengan komunikasi dan retorika mereka? Kita ketahui bersama dulu bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan, ide, atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Dan retorika adalah seni berpidato yang efektif dan meyakinkan. Retorika merupakan kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif yang baik secara lisan maupun tulisan. Dan menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Aristoteles, yang mengatakan bahwa retorika adalah kemampuan menemukan cara terbaik untuk berkomunikasi dalam setiap situasi yang dapat meyakinkan audiens. Dan salah satu lagi ahli mengatakan yaitu Cicero, dia mengatakan bahwa retorika adalah seni berbicara dengan gaya masing-masing untuk meyakinkan, menghibur, dan membujuk audiens. Jadi secara singkat, komunikasi adalah proses penyampaian pesan, sedangkan retorika adalah seni berkomunikasi secara efektif dan meyakinkan dengan gayanya yang baik. Dan keduanya ini saling bersangkut paut dan saling terkait erat. Komunikasi dan retorika memiliki peran yang sangat penting dalam dunia politik. Beberapa hal yang dapat dijelaskan mengenai penerapan komunikasi dan retorika dalam politik, dalam terkhususnya dalam debat Cawapres kemarin. Salah satunya adalah komunikasi politik.
Komunikasi politik adalah komunikasi yang digunakan oleh para politisi dan partai politik untuk meyakinkan visi misi, program dan kebijakan mereka pada konsisten dan masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk memengaruhi dan meyakinkan khalayak agar mendukung mereka. Yang kedua adalah retorika politik. Retorika politik adalah kemampuan para politisi dalam berpidato dan berorasi secara efektif untuk mempengaruhi khalayak. Mereka menggunakan bahasa yang provokatif, menarik perhatian, dan memompa emosi untuk meyakinkan pendengar. Yang ketiga adalah debat dan negosiasi. Politisi juga dituntut mampu berdebat dan bernegosiasi, di mana komunikasi dan retorika sangat dibutuhkan agar mampu mempertahankan argumentasi dan meraih hasil yang menguntungkan. Poin yang keempat adalah kampanye dan konsolidasi. Saat kampanye, komunikasi dan retorika penting untuk menarik dukungan masyarakat, sedangkan ketika memimpin, komunikasi diperlukan untuk berkonsolidasi dengan berbagai pihak dan meyakinkan mereka. Dan yang terakhir adalah pencitraan diri. Komunikasi dan retorika yang baik dapat membantu politisi membangun citra diri yang positif dan dapat dipercaya oleh khalayak. Jadi, komunikasi dan retorika adalah keterampilan kunci yang harus dikuasai oleh para politisi agar berhasil di dunia politik. Kedua ini digunakan untuk mempengaruhi, membujuk, dan mencitrakan diri hingga meraih kemenangan. Dan dalam debat kemarin kita secara khusus bisa melihat bagaimana cara komunikasi dan berretorika setiap kandidat. Namun pada video kali ini saya akan menyampaikan apa yang menurut saya menjadi garis besar dalam skill komunikasi dan retorika dari setiap kandidat. Yang pertama adalah pemaparan visi misi. Dalam pemaparan visi misi, calon wakil presiden menyampaikan visi dan misi mereka terkait dengan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan infrastruktur. Mereka sampaikan dengan gaya berbicara yang jelas dan terstruktur. Bisa dilihat bagaimana semangat mereka, bisa dilihat dengan sikap pembawaan diri mereka dalam menyampaikan visi mereka yang begitu semangat pada debat kemarin. Itu menunjukkan bahwa mereka percaya pada diri mereka dalam menyampaikan retorika mereka. Dan kemudian adalah respon terhadap pertanyaan. Setiap kandidat memberikan respon terhadap pertanyaan moderator dan calon lainnya dengan menggunakan ide dan pandangan mereka secara tegas. Mereka saling beradu argumen dan mereka merespon itu dengan secara baik. Walaupun kita tahu ada beberapa respon yang tidak begitu baik, seperti mempertanyakan kembali atau seperti mempertanyakan atau menyatakan bahwa ini tidak menjawab apa yang ditanyakan pada kandidat debat yang mempertanyakan. Dan itu semua akan membawa mereka pada poin yang berikut, yaitu interaksi dengan lawan debat. Nah, terdapat interaksi antara para kandidat di mana mereka saling bertanya dan memberi tanggapan. Nah, ini menunjukkan kemampuan mereka dalam menguasai skill berkomunikasi secara langsung antara satu dengan yang lain. Bagaimana mereka saling menghargai untuk beradu argumen dan mempertahankan argumen mereka sendiri untuk mencapai tujuan dari pertanyaan mereka sendiri. Nah, dari hal ini kita beralih ke skill yang berikut, yaitu kemampuan berargumentasi. Setiap kandidat mampu untuk menyusun argumen dan memberikan dukungan rasional terhadap pandangan dan kebijakan yang mereka sampaikan. Tentu mereka akan bertahan dengan apa yang mereka sampaikan dalam debat. Setiap argumen yang mereka sampaikan mereka
lemparkan kepada kandidat lain, perlu mereka pertanggungjawabkan itu. Dan bagaimana mereka merespon pendengar atau audiens mereka dengan tanggapan yang begitu mudah dimengerti, tanggapan yang bisa memberikan penjelasan lebih efektif lagi kepada setiap orang yang bertanya. Kemudian gaya berbicara dan ekspresi wajah. Gaya berbicara dan ekspresi wajah, setiap kandidat dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana mereka mampu mengkomunikasikan ide-ide mereka dengan jelas dan meyakinkan. Bagaimana mereka bisa menunjukkan skill mereka dalam berretorika, dalam berkomunikasi, salah satunya dengan gaya berbicara dan ekspresi wajah. Ini merupakan 5 skill yang saya rangkum yang menjadi dasar dalam skill berkomunikasi dan retorika dalam debat cawapres kedua pada 22 Desember kemarin. Saya masih belajar tentang skill komunikasi dan retorika, dan ini saya sampaikan untuk menjadi bahan diskusi ke depannya nanti, dan semoga pada debat-debat berikutnya kita bisa dapat melihat skill komunikasi dan berretorika setiap kandidat dari capres dan cawapres, dan kita dapat menerima informasi dan apa yang mereka sampaikan dapat meyakinkan kita untuk negara tercinta ini. Itu mungkin pembahasan dari saya. Saya Zeki Mbuilima, sekian dari saya. Terima kasih.